Informasi pertama, kios milik pedagang di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang dirusak dan dijarah oleh sejumlah orang. Belum diketahui motif pengerusakan dan penjarahan ini, namun para pedagang sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Proyek revitalisasi pusat perbelanjaan Plaza 16 Ilir, Palembang menuai protes dari sejumlah pedagang. Pertemuan antara pedagang Pasar 16 Ilir Palembang pada Selasa 13 Agustus 2024 sore berakhir ricuh ketika mereka Pasar 16 Ilir di Kota Palembang sudah ada sejak tahun 1821. Pada tahun itu, Belanda yang berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam kemudian mengangkat potensi perekonomian di kawasan itu. Lalu, pada awal tahun 1900-an, pola dagang di Pasar 16 Ilir yaitu cukukan atau pola dagang yang menghamparkan dagangannya di tanah, kemudian berkembang dengan dibangunkannya bangunan permanen khusus untuk para pedagang. Pasar 16 Ilir Palembang telah mengalami banyak perubahan dari segi bangunan dari dulu hingga saat ini. Pasar 16 Ilir saat ini pun sedang mengalami masa perubahan dengan adanya keputusan dari pemerintah dan pihak pengelola swasta yang baru, yaitu PT Bima Citra Realty atau BCR, untuk merevitalisasi Pasar 16 Ilir menjadi Heritage 16 Ilir. Proyek revitalisasi Pasar 16 Ilir adalah upaya untuk membangun kembali infrastruktur yang sudah tua dan usang, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Pemerintah kota berencana untuk menciptakan ruang yang lebih tertata, fasilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih modern untuk menunjang kegiatan jual beli. Namun seperti halnya setiap perubahan besar, tidak semua pihak sepakat dengan langkah ini. Pada dasarnya kami pedagang Pasar 16 Ilir itu tidak menolak revitalisasi, yang kami tolak itu adalah relokasi. Relokasi itu pengertian mereka relokasi, tapi pengertian kami adalah bukan relokasi sebetulnya menurut kami, karena kami itu setelah direlokasi, ya, kalau mau kembali ke kios kami atau kembali berdagang, berjualan, atau kembali menempati kios-kios yang kami tunggu kembali, itu harus membayar kembali dengan harga baru. Itu makanya kami tolak relokasi tadi. Karena kami seluruh pedagang berkeyakinan bahwa sertifikat kami adalah sertifikat hak milik, yaitu SAM-SRS, sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun, yang masih berlaku sampai sekarang ini. Karena sampai saat ini belum ada keputusan dari pengadilan yang mengatakan bahwa SAM kami itu hapus. Itu alasannya kenapa kami seluruh pedagang tidak mau direlokasi. Salah satunya itu karena kami takut itu hak kepemilikan kami atas kios kami itu hilang. Bagi sebagian pedagang, proses revitalisasi yang memaksa mereka untuk pindah sementara atau menyesuaikan diri dengan sistem baru menimbulkan rasa ketidakpastian. Mereka khawatir akan kehilangan pendapatan atau malah tidak kembali ke tempat yang sama setelah pembangunan selesai. Dalam proses revitalisasi Pasar 16 Ilir,
tantangan tidaklah mudah. Proses revitalisasi ini bukan hanya soal membangun kembali pasar, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang yang menjadi tulang punggung pasar itu sendiri. Bagi para pedagang, mereka tidak setuju dengan revitalisasi yang dilakukan tanpa melibatkan mereka, sehingga tidak adanya kepercayaan antara ketiga pihak. Para pedagang pun menyebutkan salah satu pihak bermain kotor dengan perusakan dan penjarahan kios. Kios milik pedagang di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dirusak dan dijarah oleh sejumlah orang. Belum diketahui motif pengerusakan dan penjarahan ini, namun para pedagang sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan dua orang pria yang diduga sedang melakukan perusakan plafon kios dengan menggunakan besi. Rekaman tersebut tercatat pada 8 September dini hari kemarin. Sementara itu, rekaman lain menunjukkan suasana bagian dalam kios yang hancur berantakan. Belum diketahui penyebab atau motif dari para pelaku di balik pengerusakan dan penjarahan kios milik pedagang ini. Para pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera. Sejumlah toko di gedung Pasar 16 Ilir di Kota Palembang dirusak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, barang pedagang yang ada di dalam kios juga ikut dijarah. Para pedagang mengatakan bahwa oknum yang melakukan perusakan dan penjarahan adalah dari pihak swasta, yaitu PT Bima Citra Realty atau BCR. Hal ini didukung oleh sejumlah saksi mata, yaitu security yang melakukan jaga malam di Pasar 16 Ilir Palembang. Aku kemarin habis muka 3 bal itu, jumlah duitnya 15 juta. Belum yang kemarin-kemarin itu. Selain dihancuri ada yang diambil juga, Kak? Pastilah itu, kalau yang barang terbuka itu siapa yang tidak mau ngambil barang? Ada kesempatan. Nah, orang barang ketutup bisa terbuka itu kan pasti diambil orang, itu tidak mungkin ada barang. Iya, ketahuannya cak mana? Awal ketahuan kalau ya kan aku kan pagi-pagi kan jualan di Cile. Nah, anak aku kan buka toko. Nah, laporan anak aku taunya begitu. Penduga kuat ini ada kaitan dengan BCR karena dari rekaman CCTV ada oknum BCR yang tertangkap kamera. Semua para pedagang mengidentifikasinya sebagai oknum BCR. Jadi namanya ada, ya kan? Pelakunya itu ya berkantor di BCR. Jadi dapat dikenali. Nah, ya, satu lagi pengakuan security, ada videonya. Jadi security mengakui, seperti BCR mengakui bahwasannya peristiwa semalam itu adalah orang BCR yang melakukan. Masyarakat pedagang Pasar 16 Ilir melakukan aksi demonstrasi karena menolak direlokasi ke tempat penampungan sementara atau TPS. Mereka menolak dipindahkan dan memilih tetap bertahan di gedung Pasar 16 Ilir meski TPS sudah disiapkan oleh Perumda Pasar Palembang Jaya. Puluhan TPS yang ada di belakang gedung Pasar 16 Ilir sudah selesai dibangun. Namun para pedagang menolak pindah ke TPS dikarenakan mereka khawatir tidak bisa kembali ke tempat yang sama setelah pembangunan selesai. Dan TPS yang bisa dikatakan tidak layak karena menggunakan triplek dan lokasi yang sempit serta harus membayar ulang kios di Pasar 16 Ilir sudah mereka miliki dengan harga yang tinggi, sedangkan harga tersebut tidak sesuai dengan keuntungan dagang sehari-hari. Oleh karena itu, mereka saat ini belum ada yang menempati TPS sehingga masih terlihat kosong. Bahkan, ada beberapa TPS yang dipakai sebagai tempat parkiran dan motor. Berdasarkan banyaknya polemik mengenai gerakan sosial menolak revitalisasi Pasar 16 Ilir, ini dapat kita bahas dengan teori tren dari Robert Kemerton. Teori tren dari Robert Kemerton menjelaskan bahwa perilaku individu atau kelompok dapat dipengaruhi oleh ketegangan antara tujuan sosial yang diidealkan dan cara yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks gerakan sosial yang menolak revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang,
Teori ini dapat dihubungkan melalui beberapa perspektif. Yang pertama, ketegangan sosial ekonomi. Revitalisasi seringkali diartikan sebagai upaya modernisasi pasar, tetapi dapat menciptakan ketegangan bagi pedagang tradisional. Mereka mungkin merasa terancam, kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, atau menghadapi kenaikan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Ketegangan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan revitalisasi dan realitas yang dihadapi pedagang kecil. Yang kedua yaitu reaksi terhadap ketimpangan struktural. Kelompok yang menolak revitalisasi mungkin melihat proyek tersebut sebagai bentuk marginalisasi di mana kepentingan ekonomi lebih besar diutamakan dibandingkan dengan kesejahteraan pedagang lokal. Ini mencerminkan salah satu bentuk tren dalam teori Merton, yaitu inovasi, di mana kelompok tersebut menolak cara-cara institusional dan mencoba menciptakan alternatif seperti mempertahankan status quo pasar tradisional. Yang ketiga yaitu protes sebagai bentuk adaptasi tren. Gerakan sosial ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi pemberontakan dalam teori tren. Alih-alih menerima tujuan revitalisasi, mereka menolak dan menawarkan nilai alternatif, yaitu pelestarian budaya dan akses ekonomi yang adil bagi pedagang kecil. Pada dasarnya, para pedagang tidak menolak revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang. Tetapi para pedagang melakukan gerakan menolak revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang dikarenakan adanya ketidakadilan, intimidasi, dan pemaksaan dari beberapa pihak seperti tidak adanya sosialisasi terkait revitalisasi Pasar 16, serta pemagaran pasar tanpa adanya pemberitahuan yang mengakibatkan sepi pembeli. Polemik yang terkait surat HGB milik pihak swasta dan SHMRS yang dimiliki para pedagang dan pengerusakan dan penjarahan yang dilakukan untuk mengintimidasi para pedagang agar secepatnya pindah ke TPS yang telah dibuat. Tetapi TPS ini pun menimbulkan perdebatan dikarenakan tempat yang kecil dan hanya menggunakan triplek, serta harga jual yang baru terlalu tinggi sehingga pedagang tidak mampu membeli kembali kios yang lama mereka di Pasar 16 Ilir setelah direvitalisasi. Pedagang mengeluhkan terkait pembelian ulang kios dikarenakan mereka memiliki SHMRS, yaitu Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Pasar 16 Ilir Palembang. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketegangan antara ketiga pihak, yaitu pihak pemerintah, swasta, dan para pedagang yang sudah lama menempati Pasar 16 Ilir Palembang. Untuk menghilangkan ketegangan antara ketiga pihak ini, diperlukan mediasi ulang agar para pedagang yang terdampak revitalisasi Pasar 16 Ilir tidak merasa dirugikan dan merasa dihargai.